Yang dibutuhkan itu manusia ada produk ya, produk. Produk dua, produk jasa sama produk barang. Ya. Manusia membutuhkan kebutuhan namanya produk jasa dan produk barang. Nah, dulu waktu semester baru ini semester 4 Pak. Hah? Semester 4. Dulu manajemen Mega nggak tahu namanya pasar kan? Kayaknya seingat saya ada itu bahas. Jadi apa itu pasar? Pasar tempat Ya. transaksinya ada penjual dan pembeli. Nah, ingat kan? Paham kan? Jadi untuk mencari kebutuhan namanya produk itu, kita akan mencari di mana di pasar. Apa itu pasar? Tempat terjadinya proses Tempat jual beli. terjadinya transaksi atau tempat jual beli, mencari kebutuhan. Tahu kebutuhan? Tahu kebutuhan? Pada saat kita hidup memenuhi kebutuhan, ya, kita mencarinya namanya apa? Produk barang. Apa itu produk? Barang kebutuhan yang diinginkan. Ya. Setiap kita hidup itu kita membutuhkan namanya produk. Apa itu produk? Produk itu ada dua, jasa dan barang. Jadi manusia hidup itu membutuhkan itu, ya kan? Kita bodoh, belum mengerti, belum pandai, terus kita belajar. Itu namanya mencari kebutuhan jasa. Siapa orang yang mau mengajari kita? Betul kan? Kita hidup itu harus ada makan minum. Nah, ya kan? Di mana kita bisa cari? Ya, tempat terjadinya mendapatkan produk itu namanya pasar. Siapa? Jadi pasar adalah tempat terjadinya jual beli. Apa jual beli? Apa itu transaksi? Apa itu pasar? Ya kan? Pasar tempatnya, kegiatannya adalah transaksi. Apa itu transaksi? Buat perjanjian jual dan beli. Apa jual beli? Proses. Kebutuhan orang kita bisa penuhi, ya kan? Kebutuhan kita bisa orang penuhi, namanya transaksi. Saya jual, tanda tangan. Saya beli, tanda tangan. Kalau beli pisang goreng nggak perlu lagi kan? Tapi kalau kita jual rumah, emas kita 1 ton 2 ton ya, harus ada tanda kan? Saya jual sekian, saya beli sekian. Paham itu? Paham Pak. Di mana itu di pasar? Nah, apa yang dikatakan pusat pasar? Pusat pasar itu adalah semua kebutuhan manusia itu hampir sebagian besar ada. Pusat pasar. Nah, kemudian setelah ada pusat pasar, ada lagi pasarnya tradisional. Ada lagi mall, ya kan? Mall. Iya. Swalayan, itu pusat pasar juga itu, cuman bentuk-bentuk kebutuhan orang itu berbeda-beda di situ. Paham kan? Nah, setelah ada produk kita bisa dapatnya di pasar, maka di dalam pasar itu ada namanya apa? Harga. Harga ini adalah kebutuhan itu mempunyai satu apa? Keinginan.
saya mau makan, ya, saya mau beli sepeda motor, saya nggak mau merek Honda, saya mau Suzuki, saya mau Kawasaki, ya kan? Nah, Abah. saya mau makan hari saya tidak pakai ikan, pakai apa? Pakai sayur aja. Paham kan? Abah. Nah, keinginan ini itu biasanya ditentukan dari apa? Diri sendiri Pak, Hah? dari konsumen masing-masing. Kita punya keinginan ditentukan oleh apa keinginan kita bisa tercapai atau tidak? Kebutuhan ya Pak? Hah? Kebutuhan. Oke. Uang itu apa uang? Daya beli, ya kan? Kita punya uang 10.000, mau beli nasi pakai rendang berapa? 25.000. Jadi yang pakai ikan 10.000, beli apa kita? Ikan lama. Udah nggak apa-apa, hari ini kita mau pakai ikan aja karena daya beli kita masih terbatas beli ikan karena uang kita 10.000. Keinginan, kebutuhan itu ditentukan dengan apa? Keinginan dan harga. Keinginan dan harga. Nah, Dibandingkan ya. kalau kita bicara mengenai harga, ada kan harga diri, harga mati dan harga-harga. Apa maksudnya? Kalau kita mau mencari kebutuhan, pasar itu sekarang sudah apa? Berkembang maju. Karena orang pun sudah berkembang Maju. Zaman dulu kita dari sini mau ke Jakarta naik kapal laut, pesawat belum ada. Kalau belum ada harganya mahal, kita tidak bisa. Tapi sekarang dengan adanya kita berkembang, uang kita banyak, pola hidup kita, paradigma kita dan fenomenanya berbeda. Gaji kita 10 juta, ada kan? Nah, pesawat Medan Jakarta 2 juta, saya sanggup. Naik pesawat saya untuk apa? Naik kapal laut untuk apa? Naik. Jadi keinginan semua sesuai dengan kebutuhan kita hidup itu harus ada harga. Harga itu apa? Nilai. Paham kan? Nah, kalau begitu banyak orang sudah mempunyai harga, berarti sudah punya nilai. Nilai apa nilai? Kelas. Tahu kelas? Oh, dia pejabat bupati. Oh, dia hanya tukang beca, ya kan? Oh, dia hanya supir contoh, ya kan? Itu nilai. Nah, jadi dengan adanya perbedaan itu, manusia pun itu ingin mencari kebutuhan di samping harga, ada kemudahan, kenyamanan. Apalagi kalau kita orang kaya kan, apa namanya? Praktis ya, kalau bilang praktis atau praktis eksekutif, tampil beda. Oh, saya kan orang kaya, ya kan? Masa saya belanja di pajak tradisional kan? Maka masuklah ke pasar-pasar yang sekarang apa? Ada mall, ada pasar sore, ada pasar malam, apalagi ada sekarang apa? Online kan? Online itu pasar. Kenapa bisa berkembangnya itu? Karena manusia itu berkembang, budaya pun berkembang. Saya mau makan nasi, saya mau beli mobil, semua pakai online saja sudah ada. Apa yang kita ingin, Pak? Jadi pasar itu adalah di mana terjadinya orang akan transaksi jual beli dengan apa? Harga sesuai yang dia inginkan, ya. Jadi di situ produk itu ada dua, ada jasa, ada barang. Oke, kenapa kita harus setup? Di dalam bisnis otomotif, kalau yang namanya kendaraan itu apa kemarin? Adalah salah satu alat yang bisa membawa orang dari satu tempat ke tempat yang lain.
paham kan? Pak. Dibuat CBU, CKD, dan IKD. Nah, yang terpenting di dalam bisnis otomotif yang sekarang dikembangkan itu adalah layanan purna jual. Ya, bisnis otomotif itu dimulai dari apa? Produk. Maka dapatlah namanya apa? Jasa dan spare part. Barang Oh, barang jadi. dan Jasa. Barang jasa ini adalah bisa dibuat namanya apa? Pasar. Di dalam pemasaran otomotif, bisnis ya. Dalam pemasaran bisnis otomotif, produknya itu dijual atau di pasaran itu dalam bentuk satu, namanya apa? Showroom. Apa itu showroom? Karena yang namanya otomotif ini adalah boleh dikatakan harganya sudah cukup tinggi, ya, sehingga orang-orang yang membelinya pun harus punya kelas yang tinggi, masih kan? Nah, jadi showroom ini adalah tempat terjadinya transaksi atau pasar untuk kendaraan. Kalau saya ingin menjual satu barang yang harganya mahal, saya tidak akan menjual ini di pasar tradisional. Nah, karena apa? Karena kelasnya mungkin, harga orang dan harga barangnya juga tidak ada di situ. Paham maksudnya? Ya. Jadi kalau kita nanti di dalam wirausaha itu nanti akan kita pelajari, ya, bahwasanya prospek itu kan calon pembeli itu kan tidak sembarangan kita masukkan, kan? Nanti belum masuk ya. Pembeli itu nanti yang kita lihat adalah men. Apa men? Men itu money, ya, money tulisannya gitu ya, money. Kedua, authority. Yang ketiga, need. Prospek. Calon-calon pembeli itu adalah orang yang punya uang, orang-orang yang dia bisa mengambil keputusan, saya beli ini. Yang ketiga, dia memang membutuhkan. Nah, itulah prospek. Contoh, kita mau jual sepeda motor, tapi kita tawarkan sama tukang beca yang gajinya satu hari cuma 50.000. Mungkin itu. Mau kita apapun, kita rayu, kita nggak bisa kan? Karena dia tidak sasaran kita, karena dasarnya harus punya uang. Paham kan? Contoh, kita masuk dalam keluarga besar, kita lihat bapaknya milioner atau anaknya mau beli sepeda motor. Apa kata anaknya? Aku mau kali sepeda motor itu, tapi yang punya uang bapakku, katanya. Nah, betul kan? Nah, memang aku butuh untuk apa? Untuk sekolah. Jadi yang kita ambil di situ apa? Otoritinya. Jumpai ini siapa ini yang berhak mengeluarkan uang? Anaknya butuh, ya. Kemudian uang bapaknya, uang anak pun banyak. Tapi yang menentukan, jangan beli, itu bapaknya. Ya kita harus ke bapaknya gitu, maksudnya kan dimaksud. Nah, ya. Jadi
showroom ini, kendaraan ini ada showroom di mana di situ dibuat menjadi apa? Pasar. Di situ ada siapa? Ada jual unit baru, jual unit kendaraan baru atau bekas. Yang kedua ada namanya jual servis, ada namanya jual spare part, ada jual leasing, ya kan? Jual informasi teknik. Jadi di showroom itu karena kendaraan itu mahal, maka dia jualnya di tempat khusus, ya namanya showroom. Kemarin kan kita bahas bengkel itu, kalau kita mau membuat sebuah bengkel, sebuah usaha, maka apa di situ? Harus ada tempat, ada gedung, ada gedung kan itu kan? Bang, showroom ini biasanya dibagi tiga, ada apa namanya? Jual unit baru atau Bekas. Yang kedua ada jual Spare part. servis, berarti jual jasa. Baru ada jual spare part, baru ada jual leasing, ya, atau ada jual informasi teknik, konsultan misalnya. Kenapa ini ada dijadikan satu? Perhatikan. Kalau dia jual barang harganya mahal, harga mahal kan? Kalau kita membeli barang itu yang kita harapkan itu apa? Murah dan tapi kualitas bagus. Ayo, apa dulu kalau kita beli barang? Murah. Hah? Harga. Belum lah, apa dulu? Kualitasnya, Hah? kualitas baru harganya. Cocok dulu dengan kebutuhan Oh. kita. Tadi kan, kan saya mau makan ikan itu dia kan. Sudah. Yang kedua, baru Harga. daya beli, harga. Yang ketiga, Kualitas. keamanan, kenyamanan, mutu, iya kan? Jadikan satu semua kan. Yang keempat, Ada lagi empat. setiap kita membeli kita tidak mau dirugikan, harus ada Garansi. untung. Oh. Betul? Kalau sudah transaksi kita lihat barangnya bagus, ternyata sudah kita pakai tidak bagus, berarti Rugi. tidak ada keuntungan buat kita. Tentu kita membutuhkan apa? Jaminan. Jaminan untuk jaminan. Nah, di dalam sebuah bisnis, ya, otomotif terutama, bagaimana orang itu bisa datang membeli produk kita? Bagaimana orang itu bisa orang yang beli bisa jadi beli? Saya punya uang, saya mau beli produk kita. Oh iya. Yang kedua, saya punya uang, saya banyak pilihan. Ambil Yamaha, apa Mitsubishi, apa Toyota kan? Nah, yang ketiga, bagaimana? Kalau seandainya orang itu bisa membeli produk kita. Orang yang ketiga ya, orang sudah beli, mau beli lagi. Nah, ngerti maksudnya? Kebutuhan yang tidak terhenti. Saudara-saudara, teman-teman, saya udah pakai Mitsubishi, saya udah pakai Toyota bagus ini. Kalau kalian beli, ayo kita beli lagi. Nah, itu sudah beli lagi. Iya kan?
untuk kita bisa ya membuat orang yang seperti tadi itu, jadi kan bagaimana caranya? Ya tadi lah biasa. Berarti kan di dalam bisnis otomotif khususnya, orang kalau mau membeli berarti karena harganya mahal, dia mencari yang tiga tadi, aman enggak, sesuai enggak, cocok enggak, ya kan? Harganya pun bisa dibeli enggak, terjangkau atau tidak, gitu kan? Nah, itu dia. Setelah nanti dia beli, baru dia pikirkan, kalau saya beli mahal, tahu-tahu nanti saya beli kendaraan ini mogok di jalan, betul maksudnya? Belum 1 tahun, mobilnya, mesinnya udah nggak bisa hidup, betul kan maksudnya? Betul kan? Nah, dengan adanya manusia itu ingin aman, untung dan sebagainya, maka kendaraan ini jangan dicampur. Dengan dicampur dengan apa? Dengan produk-produk lain. Apa contohnya? Contoh. Kalau kita beli cabai sekilo, beli bawang sekilo, ya kan? Nah, beli roti, itu kan produk-produk yang kita beli itu kan kita tidak mikirkan masa depannya kan? Yang kita pikirkan kita kenyang nanti besok dibuang kan? Iya. Ngerti maksudnya? Pemakaian jangka panjang. Nah, namanya produk yang habis dipakai. Ngerti? Nah, kalau kita jual kendaraan itu tidak. Ini Pak, kalau Anda pakai nanti 5 tahun kendaraan ini tidak akan habis. Betul kan? Harganya stabil, ada yang kayak gitu. Mesin tahan berapa tahun lagi. Ya, harga jual, terus ini rusaknya lama, ya gitu kan? Nah, karena harganya mahal. Jadi diilustrasikan, digambarkan kepada pembeli itu, kalau Anda beli ini. Nah, jangan takut. Kalau nanti bannya habis bisa diganti. Kalau nanti dia buka baut, bongkar mesin, bongkar ini, ada dia. Di mana itu? Di showroomnya. Di bengkel. Makanya di showroom itu ada yang namanya 3S. Apa 3S? Ada jual, ada servis, ada spare. Apa ini? Untuk menciptakan kepercayaan Konsumen. apa? Konsumen. Produk. Oh, kepercayaan produk. Ya kan? Jadi tidak sembarangan orang buat Toyota 3S. Ada showroom, ada servis, ada spare part, ada sampai sekarang Pak body repair. Las ketok sekarang udah canggih-canggih dia, ya. Semuanya udah pakai mesin. Dulu peot ketok-ketok, sekarang enggak pakai ini, pakai alat apa namanya? Alat pukul elektrikal, apa namanya itu? Damper apa gitu, peredam dia rata dia kan? Gempul lagi, cat lagi, macam baru lah gitu. Sudah. Jadi di Singapura sekarang kan mobilnya udah hampir miliaran. Apa di situ? Kalau Anda mau beli mobil ini, dia sudah punya immobilizer. Kalau mogok begini, kalau dia kencang begini, keamanan begini, kalau terbalik gitu. Sepeda motor yang CBR ya, itu kalau jatuh ini kan dia mesinnya mati itu, karena di situ dipasang sensor. Sensor itu kalau kendaraan sudutnya lebih dari 60 derajat berarti kalau jatuh mesinnya mati, supaya apa? Tidak terbakar, ya kan? Mesinnya pun nggak jalan terus, enggak, orangnya tidak. Terus kendaraan kalau dia umpama kencang lalu ada air, ada pasir, semuanya dia nggak terbalik ya, cuman dia hanya memutar gitu saja. Nah itu semuanya di dalam apa?
di dalam informasi teknologi di sini. Barang saya dari banyak habis, ada spare part di situ. Ada masalah bongkar pasang, ini kan besar, bukanya mana pasang, ada di sini. Ya. Nah, showroom ini, kalau ini kan kalau Bapak yang tempat yang ini, itu lengkap. Apalagi satu lagi sekarang leasing kan ada Honda leasing apa itu? FIF, ada FIF kan? Kalau kita mau kredit pakai Honda leasing, Ya, kalau Yamaha bank, itu Mitsubishi Depo, itu bagian kredit. Bapak punya tanah besar, punya rumah banyak, usaha banyak, udah Bapak kredit ya 10 kali baru bayar kan itu kan? Karena siapa pembayarannya ada dari jadi ada 5 itu di dalam showroom. Bisa lihat? Kita jual nasi restoran. Ada nggak yang jual nasi tapi toiletnya nggak ada? Ada. Pasti kalau kita jual nasi rest area room, iya kan? Artinya ruang ganti pakaian, ruang kamar mandi, ruang sholat kalau orang Islam kan, ruang apa? Toilet. Coba jual nasi, mau makan banyak tapi nggak ada yang isinya toiletnya. Besok nggak akan datang, percaya? Ngerti mas? Ngerti Bang. Kenyamanan. Di dalam bisnis kita itu ini namanya image. Tahu image? Bengkel itu punya image. Image tahu kan? Tahu Pak. Apa itu image? Pandangan orang terhadap sesuatu. Apa? Pandangan orang terhadap suatu produk. Image adalah sesuatu yang membuat kita menarik dan percaya. Ya. Kalau kita mau beli suatu barang, image itu ada 4. Kenalin sama ucok durian? Ucok durian kan? Kalau di Medan, artis itu tahu. Kalau kalian makan durian, nanti ke Medan makan dari ucok durian. Kalau dibilang ucok durian, berarti kepercayaan orang terhadap Ucok durian. Bang Ucoknya, itu perusahaannya itu. Kalau ucok durian ada PT-nya? Nggak ada kan? Nah, berarti kalau ke Medan makan aja tempat ucok durian pasti enak. Durian mentah, durian matang, manis, pahit ya kan? Itu image perusahaan. Produk akhir. Kemudian brand image ya. Brand image. Tentang brand. Yang kedua produk. Brand itu Yamaha bagus, Honda bagus gitu kan? Ya, Pak, aku minta beli sepeda motor lah Pak, aku udah kuliah nih gitu kan? Kata bapaknya Pak, Honda saja, karena bapak udah pakai 20 tahun nggak rusak-rusak, bagus keretanya. Itu namanya apa? Brand image. Paham kan? Percaya terhadap brandnya. negara, karena itu Jepang punya. Percaya terhadap apa? Mereknya. Itu brand. Ya. Kemudian produk. Kalau mau beli kendaraan itu Honda lah, mantap kali. Ya. Honda lah, kuat, tidak mudah mogok dan sebagainya. Nah, ada lagi yang ketiga apa? Service image. Pelayanan. Nah, kalau servis ke situ aja, bengkel itu bagus, Astra, bagus lah, nggak usah bengkel ke Arista, kan sama-sama Toyota kan, nggak usah ke situ sini aja. Servis ini, ya. Nah baru
produk, brand, image, baru ada yang namanya apa? Brand image, produk image, service image, corporate. Corporate. Corporate image atau perusahaan image lah. Ya, atau kita bilang apa? Corporation image. Perusahaan image. Corporation. Perusahaan. Perusahaan bahasa Inggris. Ya corporate bisa juga. Pokoknya kalau dia Komatsu, Astra, Indofood itu kan udah jadi satu kan? Satu perusahaan. Itu namanya apa? Corporation. Apa namanya? Kalau jadikan satu itu Indomobil punya namanya apa? Indomobil. Nah itu namanya Astra Group. Astra Group. Kalau dibilang Astra Group itu orang sudah tahu pasti ini perusahaannya besar-besar. Gitu ya. Paham ya? Nah, inilah yang diciptakan oleh siapa? Oleh dunia usaha. Termasuklah kita nanti bengkel. Ya. Nah, jadi makanya gini, materi yang saya kasih kemarin itu kan pencerahan. Jadi kita sini pencerahan itu artinya apa? Membuka satu lembaran keterangan-keterangan yang akan kita bahas di dalam membuka usaha namanya apa? Usaha bengkel. Kan gitu kan? Nah, ya. Jadi kalau nggak tetap buka sulit waktu kita lagi kan kalian pun nanti komunikasinya jadi nggak nyambung gitu ya. Nah, jadi di dalam bisnis bengkel itu dia tidak masuk ke pasar tradisional, tidak masuk ke pasar pusat pasar, tidak masuk ke pasar apa? Ya mungkin pasar sore, pasar malam. Tapi kalau ya perhatikan ya, kalau dia online itu masuk. Masih. Kenapa? Spare partnya masih juga. Tidak, online. Online itu apa itu? Pasar apa itu? Online itu kan cara transaksi sebenarnya, gitu. Saya bawa uang nih Pak ya, uangnya, mari mobilnya. Saya tapi di showroom. Kalau dia online, kita kan di debit, rekening saya ada di bank sekian, transfer ke rekeningnya showroom, bukan seringnya pasar. Showroom itu baru keluarkan mobil nih, Bapak ini udah transfer uang, kirimkan mobilnya. Namanya apa? Online. Seperti juga di Gojek atau apa kan kita ada saldo di situ kan? Iya. Ada deposit uang kita kan atau UKO. Jadi masuk ke dia nanti kita langsung foto ya untuk kemudahan. Bisa Pak? Bisa. Ya, pasar dengan transaksi yang berbeda. Ya, pasar yang berbeda, transaksi yang berbeda. Kenapa ada namanya showroom? Ya, dibuat khusus pasarnya karena dia mempunyai namanya apa? Produk-produk Jasa yang lain yang itu membutuhkan apa? Keinginan, kebutuhan yang khusus. si pelanggan yang diharapkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang Menjual produk. prospek, orang-orang yang memang punya uang, punya kebutuhan, punya authority, prospek, ya, paham ya? Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kita semalam basic daripada wirausaha itu adalah bagaimana kita membuat produk. Ya, ini nanti kita ke situ kita. Kita membuat produk, sudah itu nanti kita harus bisa menjual kepada orang yang membutuhkan. Di tengah-tengah ada apa? Administrasi. Apa administrasi? Mengatur bagaimana orang nggak beli jadi beli, bagaimana keinginan orang, ya, bagaimana kepuasan orang, nah, itu semua di dalam administrasi. Bisa Pak? Coba. Ya. Administrasi. Oke. Jadi
setelah kita tahu ini semua, kita masuk kepada setup bengkel. Nah, ini kan. Semalam kan sudah cerita kan? Udah Pak. Bahwasanya bengkel itu adalah salah satu kebutuhan apa itu? Kebutuhan kompleks Jasa dan jasa dan ya. Kenapa ada kebutuhan jasa dan barang? Karena adanya apa? Layanan purna, ada after sales service, ada semalam kan ditulis? Ada nggak tuh after sales service? Ada. After sales service layanan purna jual ada? Belum Pak. Kan saya udah bilang, kalau kendaraan berjalan, apa yang terjadi? Ketahanannya. Enggak. Lihat kalau begini. Service kemana? Udah. Ini. Kendaraan pertama dirakit. Ini ulang lagi nih manajemen ini. Udah dirakit, dijual, masuk ke marketing, dipasarkan kan? Marketing dan sales menjual. Sudah jual masuk kepada konsumen kan? Konsumen. Kalau sudah konsumen dipakai, maka di sini harus ada namanya After after yang sales. service. Iya kan? Ya, apa kok. ini? Layanan Guna juga. Layanan purna jual. Ini tuh kalau 10 ini. Kenapa ini harus ada? Karena pada saat kendaraan sudah berjalan, apa yang terjadi? Kejadiannya Tempatnya bisa. Kerusakan. Kan itu sebenarnya. Paham ya? Kalau dia sudah terjadi kerusakan, sedangkan kendaraan ini tidak habis dipakai, harus dirawat supaya apa? Tahan. Apa guna perawatan? bisa dipakai lebih lama. Dulu waktu di manajemen kan ada perawatan, apa itu perawatan? Supaya jangka waktunya lama, tidak rusak-rusak, tidak rusak di jalan. Kalau kita mau jalan kita tahu bahwasanya ini mau rusak karena ada perawatan. Kalau nanti udah bannya rusak, olinya rusak, bautnya patah dan sebagainya, dia tetap bisa diperbaiki. Itulah namanya layanan purna jual. Layanan purna jual itu adalah pertama ada namanya servis. Servis ini ada jasa, ada barang. Karena kendaraan ini membutuhkan produk jasa dan produk barang, itu harus ada Bengkel. Bisa terima? Masa kita ke koordinasi kalau mobil kita mogok? Bengkel kan? Makanya kalau kita udah beli kendaraan, nanti kita dikasih keterangan owner manual, baru ada servis manual, ya, data manual teknologi manual. Nanti mobil ini kerjanya berdasarkan dengan listrik, gitu ya. Nah itu namanya auto manual. Kecepatannya sekian, minyaknya sekian, speed data, service data. Kalau dia nanti servis manual, cara buka, cara pasang, buka pasang, itu berapa kencangnya, berapa ini. Mau jadi nggak? Kalau kita mau overhaul kan bongkar pasang, periksa, ukur dan sebagainya, itu kan buka, ada baut, ada drum, ada besar, ada kecil, ada packing kan gitu kan, ada pengincangan dan sebagainya, itu kan langkah-langkahnya kan. Nah itu ada di mana? Di Jasa. Di bengkel adanya. Di bengkel itu namanya Jasa. Gitu ya. Nah, kalau dia nanti komponennya udah rusak, nggak bisa lagi di setel, diperbaiki, maka harus
atau diganti barang. Paham kan? Nah, ini semuanya di mana? Bengkel. Di bengkel itulah tempat mengganti komponen, tempat bongkar pasang, penyetelan, pembersihan gitu kan. Jadi setelah kendaraan nanti sudah berjalan akan terjadi lagi. Pada waktu terjadi ini, maka bengkel itu punya manajemen. Kemarin kelas yang lalu kan. Kenapa saya ceritakan itu juga? Karena jasa itu adalah bagian dari ini. Iya, usaha. Kalau barang, kenapa khusus kita pelajari manajemen bengkel? Namanya bengkel itu apa? Workshop. Workshop itu apa? Tempat kerja. Kerja apa? Kerja berhubungan dengan masalah teknik. Bengkel masak-memasak ada kan? Teknik memasak atau teknik memasak? Sebelum kita masak ikan supaya enak, ikan itu harus diapa? Cuci bersih, baru dikasih garam sedikit, ya kan? Baru masukkan digoreng. Waktu masak sampai gosong enggak? Jangan sampai gosong, udah kita balik kan itu kan? Itu teknik. Di mana itu? Di workshop. Tempat kerjanya di mana? Kalau masak-masak di dapur, kitchen. Kalau kita workshop, itu namanya bengkel. Bisa kan? Kita harus memahami di situ-situ aja di dalam satu lingkaran kan. Sudah. Jadi kalau di bengkel itu ada jasa, ada barang, berarti ada jasa, ada spare part. Kita kan belum masuk ke manajemen spare part. Udah kemana? Belum, Pak. Karena itu udah. Nanti kita masuk lah sebentar. Ya. Kali kita masuk ke manajemen service. Ya. Manajemen service adalah pertama kali dilakukan atau harus ada namanya bengkel. Apa itu bengkel? Ya, bengkel apa? Tempat kerja. Tempat kerja. Betul kan? Nah, apa yang kita kerjakan kalau kita berhubungan dengan otomotif? Perbaiki kendaraan, Mengganti komponen, Menyetel komponen. menyetel, bongkar pasang, membersihkan, melumasi, itu kan? Kalau namanya kendaraan kita mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, maka bengkel itu harus ada apa? Setup. Pertama ada tempat. Jangan lokasi, tempat, habis tempat apa? lokasi, Lokasi. Ya, harus ada apa? Alamat. Udah itu ada apa? Peralatan. Peralatan. Ada gedung. Jangan lupa. Ada gedung. Gedungnya seperti apa? Nah, kalian belajar semua. Kalau kita mau buat bengkel yang canggih di Nias, bengkelnya bengkel sedan, mobil sedan, cocok itu? Nggak cocok karena populasinya di sana itu tidak ada kendaraan sedan. Ini membuat bengkel besar-besar di sana, kendaraan tidak untuk apa kan? Itu kan semua besar untuk bengkel kan? Geografik. Populasi. Geografik. Apa ya? Sesudah layout, sudah ada namanya tempat, alamat, harus ada gedung. Gedung itulah tadi sesuai dengan populasinya. Kalau mobilnya di situ sedikit, jangan buka bengkel besar kan? Cukup kecil-kecil saja. Sudah itu ada apa di gedung? Ada air, ada listrik. Nah, itu kan manajemen bengkel itu kan? Cuma kita pencerahannya nggak ada kemana. Satu itu kuat dulu. Jadi nggak apa-apa. Ini kita ngulang-ngulang sedikit nggak masalah ya. Sudah. Setelah adanya tempat, air, layout semua, baru ada namanya alat-alat. Baru ada
organisasi. Organisasi itu ada job description-nya. Ada satpam gunanya apa, kepala bengkel apa, mekanik apa, ya pelanggan apa, semua ada. Belum ada saya kasih. Ada. Tidak ada tugas fungsi-fungsinya. Ya administrasi. Oke, sudah ada organisasi, ada strukturnya, lalu ada yang namanya administrasi. Administrasi mengatur semua kegiatan dicatat, dilaporkan. Ya, sudah semua dicatat, jam berapa masuk, tanggal berapa, siapa punya dan dicatat, baru nanti masuk kepada sistem. Rumah si apa? Jonathan. Jonathan dengan rumah saya beda. Kalau tempat saya jam 10 semuanya udah tidur. Mungkin tempat dia jam 12 baru orang tidur. Beda kan ya kan? Nah, makannya dia jam 6. Tempat kami makannya jam 7. Itu dibuat gitu, Nah, dibuat masing-masing orang, masing-masing perusahaan. Ya kan? Masing-masing bengkel kan beda-beda. Itu namanya apa? Sistem. Nah, di dalam sistem itu ada prosedur. Apa prosedur? Nah, prosedur itu mengatur supaya bengkel itu bisa aman, nyaman, indah, benar, ya kan? Kemarin kan? Kalau masuk jam 8, pakaian harus rapi, istirahat jam sekian, ya kan? Nah, semuanya diatur. Kalau tamu di sini apa sih? Itu diatur semua. Baru nanti ada job description. Apa job description? Job SOP. Tahu SOP mana nih? Standar Nah, jadi saya seorang murid, saya hanya bekerja menerima. Kalau tahu kita kerjanya nanti mengatur kereta, mengatur sepeda motor. Itu bukan tugas kita. Apa yang tugas kita itu namanya. Tidak. Nah, setelah itu ada, baru nanti ada namanya jasa. Jasa itu biasanya ada harga. Harga itu bagaimana? Kalau ada barang berapa tuh Pak? 500. Tapi kalau jasa, sepeda motor saya rusak Pak, mau perbaiki, ya kan? Nah, kalau itu ongkos jasanya saja 200.000. Kenapa? Ini mesinnya harus bongkar. Belum nanti spare. Waktu kita nanti sudah bongkar, waktu kerjanya 1 hari, maka ongkosnya 200. Spare partnya kita lihat, udah nggak bisa lagi, harus ganti spare partnya 1 juta. Jadi 1 juta 200. Kalau Bapak setuju, Bapak tanda tangani biar kami kerja. Iya, saya setuju, saya tanda tangan. Siap, nanti bagus saya bayar. Kalau dia tidak bagus, tidak dibayar. Berarti pelayanannya tidak bagus. Tapi kalau kita bagus, kerjakan orang. Nah, ingat, pada waktu pertama sekali dia bayar uang spare part, dia akan membayar uang jasanya dulu. Karena jasa 200, uang apa 200? Paham kan? Iya, jasa. 200 itu adalah nilai kereta nggak hidup menjadi hidup. Tapi bagaimana kita bisa tahu ya ada namanya jasa, produk jasa kok harganya mahal? Mulailah, ya kan? Di depan mulai dicatat. Kemudian masuk ke dalam stok bagian-bagian. Baru datang mekanik, bawa kunci. Itu 1 poin dulu. Wah, memang mantap ini bengkel ini. Bengkel si Jonathan ini bengkel mantap. Bapak silakan duduk Pak, di atas ada kopi panas. Iya kan? Tambah lagi sama Anda, ya kan? Barulah datang mekanik. Bukanya memang. Ya kan? Udah siap ganti apa semua, kasih tahu nih Pak, barang yang ganti, usahanya ini dan selesai semua. Siap tes Pak, bagus Pak ya. Bagaimana kalau nanti bengkelnya jorok? Bengkel saya deket tai anjing itu katanya, ya kan? Mekanik kok pakai kolor aja, mau buka baut kok pakai pahat.
Bangkung banget. Semana yang udah saya bayar mahal kerja kalian seperti itu, Pak? Bisa terima? Jasa itu adalah di mana yang dia beli itu dimulai dari apa? Penampilan. Kedua, alat-alatnya. Ketiga, cara Proses pengerjaan. Keempat, Hasil. spare partnya sudah benar. Kalau busi yang rusak ya busi, jangan businya nggak rusak dibelinya saringan oli. Semalam kan sudah bilang tadi kan, seorang pelanggan itu datang ke bengkel, dia maunya cepat. Yang kedua, tepat. Jadi kalau rusak mesin jangan ban dibuka. Baru yang ketiga aku. Kalau busi rusak, busi bayarnya berapa? Siapa? Jasa. Nah, kalau kita lihat tadi di dalam jasa itu pertama adalah penampilan. Penampilan itu bengkel itu dilihat dari apa? Dari Tampilan gedung. image. Image gedung. Ini, oh ini. Jadi bengkel itu harus mempunyai image. Kenapa bapak saya bilang bengkel ini bagus, saya servisnya nggak kemana-mana harus ke sana? Benar gitu kan? Kenapa bapak saya suruh beli di sini nggak di sana gitu? Karena bapak kita mungkin dulu sudah melihat itu tadi kan. Kalau dia mau servis, lihat bengkelnya bagus, orangnya bagus, cara kerjanya bagus, betul kan? Kalau yang dikatakan bagus itu berarti kan menarik, atau menarik. Orang datang ke sana, tapi saya datang ke sana. Kenapa saya tertarik ke sini? Tertarik dengan apa? Keindahan. Keindahan itu dari mana awalnya? Image, kepercayaan. Ya? Betul kan? Kalau dia mau masuk ke bengkel, berarti yang dia lihat adalah menarik, indah, namanya. Sudah. Setelah dia masuk, baru dia lihat mobil saya mesinnya tidak hidup. Apa buka mesin itu pakai gigi? Kenapa? Sudah, ini. Apakah bengkel itu kalau mengerjakan kendaraan pakai pahat, pakai apa? Tidak kan? Pakai alat-alat yang lengkap. Alat-alat. Sesudah alat-alat lengkap, baru ada namanya proses kerja ini. Kalau namanya otomotif ada namanya apa? Pembongkaran, terus pembersihan, terus Pemeriksaan. penyenderan, terus penggantian Spare part. komponen, penggantian spare, baru ada pengetesan, proses. Setelah ada proses kerja, baru ada apa namanya? Hasil kerja. Hasil kerja yes atau no kan? Yes atau no. Alat-alat image mulai dari apa? Panjang dan sebagainya. Ya. Lalu nanti di sini apa? Fisik
dan komunikasi. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4. Jadi bengkel itu dimiliki dulu, harus punya penampilan yang baik. Bengkel itu bersih, jalan masuknya gampang. Ini kan ada satpamnya, mobil kalau ditinggal aman, jangan mandi copot ular, terus hilang. Percaya kita masuk itu untuk mendapatkan yang terbaik, kan gitu kan? Nah, yang kedua pasti alat-alat lengkap. Apapun masalah kendaraan saya bisa dikerjakan dengan Alat yang tepat. dengan baik. Proses kerja yang bukan baut pakai pahat, yang buka ban, rusak mesin dibukanya transmisi, ya kan salah kan? Lampu depan mati kok dibukanya lampu belakang, hasilnya. Hasil itu pengetesan, baru fisik dan komunikasi. Kenapa saya bilang saya bengkel? Kenapa? Harus ada saya bengkel. Untuk mempersiapkan apabila melayani pelanggan, Pak. Persiapan untuk melayani pelanggan. Dari segi mana? Kalau nama bengkel, manajemen bengkel semua sama kan? Namanya otomotif. Jadi yang saya tanya, materi kita hari ini ada setup bengkel. Ayo. Dari segi apanya setup bengkel? Kayaknya persiapan, Pak. Hah? Persiapan gitu. Ya udah bengkel udah siap lah kita kan kemarin kan? Set. Jadi dikatakan setup bengkel itu, kendaraan itu kan beda-beda kan? Ada roda 2, roda 4, roda 6, atau truk, iya kan? Ada alat Berat. berat. Bengkelnya sama nggak? Beda. Sama. Beda. Beda. Iya kan? Kalau dia alat berat dia bisa. Ya, jadi nanti kalau ada waktu saya kasihkan ini. Kalau buat bengkel alat berat, hewannya, hidungnya, kalau saya kasih bisa aja ya. Iya. Cuma saya serba. Ya. Jadi hari ini kita sudah tahu setup bengkel, roda 2, roda 4. Perbedaan di mana? Ya, mana perbedaannya? Di alat-alat satu. Perbedaannya adalah jenis atau tipe kendaraan. Ya kan? Kenapa situ ada setup bengkel? Setup itu artinya membangun bengkel. Membangun bengkel itu tidak sama. Ada roda 2, bengkelnya kecil. Ada roda 4, bengkelnya nggak besar. Alat-alatnya itu lain. Ada alat berat, ada pakol, ada pertanyaan begini. Jadi kalau setup bengkelnya kalau misalnya khusus body atau mesinnya gitu Pak, itu termasuk setup. Body? Khusus kayak mobil body aja, tapi dia nggak bilang ada 2, dia kayak mesin atau apa nggak bisa, cuma body aja gitu. Termasuk setup bengkel kan itu. Seperti ibaratnya. Body perbaiki body lah, ketok atau apa gitu. Tapi itu termasuk setup bengkel atau apa jadi? Sekarang ini belum ini bengkel itu adalah workshop. Paham? Workshop itu adalah tempat kerja.
Kalau dia di dalam satu kendaraan ada bongkar pasang, ada overhaul, penyetelan, pembersihan, perumasan, pengecekan, semua pengawasan itu bengkel namanya. Tergantung kepada setupnya. Ngelas ada mau ngelas sepeda motor kecil aja. Kalau dia nanti yang mau dilas truk itu beda, dia anunya harus berapa kPa itu weldingnya, alat itunya gitu. Kan bengkel itu harus diisi dengan kembali lagi kepada basicnya. Bengkel itu pertama ada apa? Ada Ada tempat, ada alamat supaya orang tahu tempatnya di mana, alamat ada, mereknya siapa, itu punya siapa, kan gitu kan? Nah baru ada gedung. Apa gunanya gedung? tempat untuk Supaya kita bekerja di situ tidak kena hujan, kena panas. Itu pada pelajaran yang lalu sebenarnya. Kalian memang orang kita kan terbut di komunikasi kopi ini. Terus terang saja, iya kan? Nggak apa-apa. Inilah gunanya kita tamukan itu sebenarnya gitu kita. Jadi tanggung jawab apa itu kan? Bisa. Ada apa lagi? Kalau gedung itu, kalau dia gelap harus ada lampu listrik. Karena dia perlu membersihkan pakai angin harus ada kompresor. Kalau kotor-kotor harus ada apa? debu. Air. Mana di gedung? Kalau kita mau masuk gedung harus ada pintu masuk, pintu keluar supaya ada aman. Supaya bengkel jangan ribu-ribu dan kacau pasang satpam, mengatur parkir dan sebagainya. Itu kan ada di situ kan satpam. Baru di bengkel itu ada apa lagi? Ada alat-alatnya sesuai dengan setupnya. Kita membuat bengkel apa? Bengkel las harus ada mesin las. Mesin cat harus ada. Mesin catnya harus ada, kompresor ada, ngelas juga. Ya kan itu kan? Nah, seperti itu. Kalau kita nanti buat mesin bensin, tidak perlu pakai alat tes injection pump. Kalau nanti dia bengkel diesel, kita harus ada namanya tes injection pump. Kan mesin diesel itu kan dia minyak itu disemprotkan ke ruang bakar. Tekanan injection pump tinggi sampai 250 kilo. Nah, kalau dia nanti yang satu tekanannya sekian, yang satu sekian, mesinnya goyang dia. Naiklah ke alat itu, tahu nanti dia injection pumpnya itu yang membuat tekanan tinggi yang mana yang tidak bagus. Itu kan? Kalau bensin nggak perlu itu harganya mahal kan, nggak perlu itu dia. Tapi sama semuanya gitu. Ada bengkel las dan ketok saja, sama pengecatan. Itu bengkel juga namanya, bengkel las dan cat. Cara setupnya sama kan? Cuman alat-alatnya sedikit beda, sistemnya beda, teknisnya beda, semua beda. Tapi basically-nya bengkel itu adalah tempat kerja. Kerjanya kerja apa? Kita set up. Roda 2 bengkelnya seperti ini. Karena rodanya cuma 2, kunci-kuncinya pun nggak perlu banyak ini. Harganya juga beda ya, bukan mesin 5.000, kalau mobil bisa 2-3 juta, karena waktunya lama. Pastinya perlu alat-alat khusus setup ini. Nah, kenapa setup bengkel harus sebaik mungkin? Untuk mencegah terjadinya ketidakpuasan pelanggan. Kita jualan, yang kita jual di bengkel itu pertama kali apa sebelum jual spare part, jual barang? Jasa. Jual jasa. Jual jasa itu apa yang harus kita perhatikan? Cara pelayanan kita terhadap konsumen. Itu kan servis ya ini. Ini. Bagaimana orang itu bisa percaya? Pertama sekali dilihat bengkel itu indah dan menarik, senang dia datang ke situ.
mudah dikerjakan. Kita punya mobil tapi sopinya ke bawah sana. Untuk apa jauh-jauh ya? Kalau di sini ada, sini aja datang. Itu yang kedua itu ada alat-alat yang lengkap. Jangan nanti buka baut pakai paha, rusak lah baut semua. Baru ada proses kerjanya, bongkar pasang. Itu ada siapa di situ? Bongkar pasang, nyambung, cuci, setel itu ada teknisi atau mekanik. Perawatan maintenance siapa? Sama itu Bapak Dinas ya? Iya. Nah, nanti kalian belajar apa? Level 1, level 2, level 3. Level 1 nanti belajarnya mengenal alat-alat dulu, mengenal komponen-komponennya, buka pasang. Nanti level 2, bongkar pasang, mesinnya harus hidup. Kalau ngelas harus tetap dengan baik. Gitu. Level 3, mesin yang nggak bisa hidup, yang buka rodanya. Namanya apa? Troubleshooting. Iyalah level 3 nanti itu. Oh ini nggak bisa lari kencang, jangan mesinnya. Ternyata masuk giginya nggak bisa dia. Kendaraan itu pertama ada mesin untuk tenaga. Kedua ada powertrain, itu membuat kendaraan bisa kencang, bisa lambat, bisa maju, bisa mundur. Itulah masuk gigi 1, 2 itu kan. Naik gunung diatur, kecepatan diatur. Ada sasis, semua komponen diikat di situ. Waktu jalan supaya lembut. Ada per, ada setir belok kiri belok kanan. Ini kan gitu kan. Ada rim, ada lampu-lampu listrikan. Nah, itu teknis harus tahu. Jangan lampunya mati, baterainya diganti, padahal bolanya yang full. Seperti itu. Yang saya bilang tadi, sekarang ini sangat mudah kita belajar itu melalui apa? Google, tahu Google? Jangan YouTube, Google. Kalau YouTube nanti kasih kalian yang abal-abal, tau? Alibaba, abal-abal itu dia. Tapi kalau dari YouTube dia nanti tunjukkan yang benar ini. Yang di YouTube video atau informasi tekniknya dari Google dulu ya. Semuanya ada. Nah, ini sudah tahu biasa? Tahu. Jadi bengkel itu sampai orang merasa puas, servisnya bagus, kita harus mengenal namanya manajemen bengkel. Setelah kita menguasai manajemen bengkel, kita sudah siap bisa mengelola bengkel. Kalau kita sudah bisa mengelola bengkel dengan baik, apa artinya? Sudah sukses. Di dalam bisnis otomotif, usaha, kita sudah berhasil itu bahas mana? Kita sudah bisa membuat produk yang jasa. buat kue. Rupanya dia lupa ngisi, kasih garam, dikasihnya lupa dia ngasih gula, dikasihnya garam. Ini kue berapa? Kue itu produk jasa atau barang? Barang. Karena kita tinggal makan, nggak nunggu-nunggu lagi kan? Tahu-tahu asin kali. Berarti produknya itu tidak betul kan? Pak, mobil saya mogok, servis ya. Yang udah bagus Pak, udah servisnya. Berapa? 2.000 dibayar. Total tengah jalan mogok. Produk jasanya bagus apa enggak? Enggak bagus. Kemana lah mogok? Lihat mekaniknya aja pun buka baut pakai paha. Setelnya pun lama kali, ya kan itu kan? Aturan saya ke sana, dia saya kemari. Kemana mau bagus? Orang servisnya aja, cucinya nggak bersih. Gitu. Ya kan? Sudah proses jual jasa itu.
kan ada di bawahnya. Kalau kita sudah lulus belajar tentang manajemen bengkel, berarti kita sudah bisa membuat produk jasa yang baik. Kenapa bahasanya mengelola? Tahu mengelola? Mengelola itu artinya kalau bola tenang kita masuk gol kan? Kalau kita membuat yang bagus mana? Oh ini setengah bukan begitu begini, ini fungsinya nggak begitu begini. Kalau kita tamat kita belajar ini, kita sudah bisa mengelola bengkel. Untuk apa? Untuk bisa menjual jasa dengan baik. Jual barang ya. Kalau di bengkel barang apa? Spare part kan? Jadi jasa itu adalah satu produk yang tidak nampak, tapi hanya bisa dilihat hasil kerjanya baik atau tidak. Sebelum dia membeli barang itu baik atau tidak, kepuasan itu biasanya didapat dari proses kerja. Bisa, begitu? Ada pertanyaan? Di dalam wirausaha kita itu adalah begini. Pertama, manajemen bengkel, bagaimana kita bisa mengelola bengkel, membuat produk yang baik. Produknya apa? Jasa dan Produk bengkel apa dia? produk jasa. Hah? Jasa dan barang. Di bengkel ada dua, produk jasa sama produk barang. Produk spare part itu kan barang, kita belum belajar. Nanti masuk ke manajemen bengkel, apa itu artinya pelajarannya yang lalu kan. Nah, sebelum kita masuk ke wirausaha itu adalah di mana kita membuat produk. Untuk dia apa? Dijual produk itu harus bagus. Apa bagus? Bisa diterima pembeli merasa puas. Produk itu ada dua, ada jasa, ada barang. Kita membeli kan ini, Pak. Tukang beca, mari saya mau ke sana ke Petisan karena jauh capek kita kan. Nah, berapa Pak ke sana? 20.000, berarti kita bayar jasa. Kebutuhan kita terpenuhi kan? Namanya apa? Produk jasa. Pak ini rusak, mau saya ganti, berapa harganya? 2.000. Kita beli, bayar 2.000. Namanya produk barang kan? Di bengkel kan itu nanti ada produk jasa, produk barang. Yang paling sulit kita itu di produk jasa. Mekanik hari ini dia kerjanya bagus karena tadi malam makan telur 3, ya kan? Tidur cukup. Tahu-tahu nanti malam dia saking capeknya nggak tidur, dia makan telur pun nggak. Besok gimana? Ngantuk dia kan? Nah, udah ngantuk loyo-loyo kan, bau ikan bodi. Apa yang terjadi? Tidak puasan pelanggan. Hasil kerjanya tidak bagus. Begitulah kompleksnya. Guncang baut. Kalau kita share dia tuh ini 40 nih guncangannya karena kita ikat cuma 14, copot mobil. Ya. Jadi kompleks itu apa? Di dalam manajemen bengkel itu kita harus ada apa? Ayo, siapa yang tahu? Attitude apa di situ? Mekaniknya itu punya attitude yang baik. Attitude itu apa? Sikap. Disiplin yang harus dia jalankan. Sikap. Kalau seorang mekanik masuk jam 7 pulang jam 5, jangan sampai malam tidur. Yang kedua, dia selalu sehat. Yang ketiga, dia harus jujur. Jujur atau jujur?
Bautnya pasang, kita buka 5 nih bautnya ya. Tahu-tahu bautnya nggak ada, waktu 3 aja lah, biarin aja gitu ya kan. Nah, tahu-tahu di jalan goyang, masuk jurang. Karena kita tidak jujur kan. Tadi masih busi nggak rusak? Kita bilang rusak. Nah, busi yang lama kita ambil kantong, nggak tahu tengah jalan mogok. Itu yang saya sebut. Apa lagi yang perlu di situ? Kerja sama. Dulu kalau saya punya bengkel itu di Jalan Krakatau, kan bengkel itu naik itu kan ya, naik lift, cuci. Rupanya kakinya itu dia salah kurang tepat gitu. Jadi yang mobilin dia tetap gitu. Waktu dia turun gini, dia tahan itu mobilnya dia tahan. Tolong gitu. Nah, toto kawannya ini tenang, kau main-main aja kawannya kan. Yang lain-lain sedang kerja juga, ada yang malah pada begitu. Karena tidak adanya apa tadi? Iya sama. Kerjasama yang tadi jatuh lagi, hantam dulu, habis keluar dulu. Dipanggil polisi. Kenapa begini? Bisa. Akhirnya apa? Bayar kerugian. Tindak kecelakaan. Cabut perkara dan kemudian bawalah mayatnya ke rumahnya sana, Padang Perempuan. Kita kampung-kampung apa gitu lah ya. Berapa biaya penguburannya, pedulinya apa, uang utama. Selesai. Karena kerjasamanya tidak ada. Oke? Itu yang penting di dalam jual jasa. Kalau jual barang harus jujur juga. Apa jujurnya? Bahan-bahannya Pak. Kalau barangnya asli. Kalau barangnya KW. Nah, nanti kita minggu depan boleh kita sebelum masuk ke pelanggan kita masuk kepada manajemen spare. Ya, oke. Yang saya tanya tadi, barang-barang jasa di bengkel itu yang kita jual apa saja? Produknya apa saja? Kalau hujan keluar, hujan gitu ya, kebakaran kan? Apa? Produk apa yang kita jual? Pemeriksaan, pembongkaran. Jadi kan, tadi kan saya udah bilang, di dalam kita membuat produk jasa, berarti kita sudah mengeluarkan cost biaya. Tahu kan produk jasa, produk barang saja. Tahu maksudnya? Kita jual jeruk, beli di kampung jeruknya 4.000, sampai ke Medan kita jual 5.000. Untungnya berapa? 1 kilo 1.000. Cukup nggak? Untung 1.000 itu kita jual jeruk. Uang. Kenapa? Kosnya masih lebih besar. Itu dia. Paham siapa? Namanya kos produk. Jadi jasa itu pun punya harga. Kemarin harga udah jelaskan. Harga itu ditentukan dari mana? Sulitnya kita mengerjakan pekerjaan itu. Kedua, waktunya. Buka baut, kalau bautnya bukanya satuan baru terbuka, yang satu 5 menit, ongkosnya sama enggak? Enggak, yang lama itulah yang kita kasih ongkos mahal. Tapi bukan kesalahan kita ya, memang cara bukanya lama gitu. Maksudnya gitu kan. Yang kedua, bukanya pakai alatnya mahal enggak? Kalau kita buat pakai kunci ring, ya kunci ring cuma 15.000, ya udah kasih ongkos 20.000 enggak apa-apa. Kalau beli ongkosnya 5 juta, alatnya 5 juta, bukan segitu. Enggak lah, alatnya aja berapa dia. Saya ada kawan saya, dokter meninggal.
saya itu mengambil dokter spesialis bedah itu habis sekian ratus juta. Jadi satu hari ini pisau bedah saya ini harus menghasilkan berapa orang? Dia kan supaya kita mendapat keuntungan. Tahu ganti kaca mobil, harga kacanya 1 juta, ongkosnya itu 800.000. Ya kok mahal kali? Karena kalau kita pasang kacanya pecah, siapa yang ganti? Kan kita kan? Nah, di samping sulitnya kerja menggunakan alat yang khusus, mahal. Yang ketiga risiko. Tahu risiko? Siapa mau kalau nanti pecah kaca nasib-nasiban istilahnya, gambling? Mana mau orang kan? Saya berani ngantuk kaca, buka apa kaca. Kalau pecah nanti saya tidak rugi. Kenapa? Ongkos yang saya kasih ke orang itu dia mau hampir sama harga kaca. Bisa bang? Yang keempat, mengasih harga itu dengan keahlian. Kalau kalian udah sekolah di sini nanti, suruh buat kerja di bengkel, jangan gaji kalian cuma uang makan aja, sorry aja lah ya kan. Saya belajar di manual itu gajinya, dibayarnya besar, tiap bulan udah berapa juta. Paham itu maksud saya? Baru didapat biaya jasa yang harus dibayar oleh pelang atau pembeli.